Kita sudah ada di bulan Oktober, cepat waktunya Bapak Ibu. Sebentar lagi November dan Desember kita akan selesaikan tahun ini. Ini merupakan tahun kita berjalan dan terbang lebih cepat. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini, Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 37 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Next. Sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah baik, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Baca ayat yang ketiga sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, tetap percaya. Ayat ini merupakan sebuah ajakan daripada pemazmur bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan kitab Mazmur merupakan sebuah kisah pengalaman hidup yang sangat menyentuh setiap hati. Kenapa? Karena Mazmur bagi kita adalah kitab yang dengan jujur menceritakan pengalaman iman seseorang dalam seluruh kehidupannya, entah itu baik, entah dia diberkati, entah dia adalah masalah, entah dia adalah persoalan. Kitab Mazmur itu kan tehila atau tehilim, biasanya disebut nyanyian hati atau nyanyian kehidupan. Jadi kalau kita baca kitab ini, sebenarnya kita nggak bisa baca hanya baca seperti ini, tapi mungkin kita bisa nyanyikan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Misalnya seperti itu, selalu dinyanyikan, entah itu baik, entah itu keadaan tidak baik, tapi itu tehila, tehilim yang dinyanyikan. Dan dalam bacaan hari ini kita belajar bahwa pemazmur membagikan sebuah kehidupan, refleksi ketika dia berjumpa dengan orang fasik. Dan ini merupakan Mazmur Daud. Mazmur itu kitab Mazmur ada 150 pasal, 100 pasalnya ditulis oleh Raja Daud, 50-nya ditulis oleh orang lain. Untuk mengingatkan Tuhan apa yang Tuhan kerjakan melalui hambanya Daud. Dan orang fasik adalah orang yang suka berbohong, orang fasik adalah orang yang suka melakukan kecurangan. Mereka ada dalam gereja, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Amin. Mereka ada dalam gereja, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Dan dalam menghadapi orang fasik, Raja Daud mengatakan, atau pemazmur mengatakan, jangan marah. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang suka berbohong, orang yang suka curang dalam hidup ini, orang yang tidak setia, Alkitab berkata, jangan marah. Katakan, saya tidak mau marah. Bahkan Alkitab berkata begini, marah itu ada batasannya. Sebelum matahari terbenam, maka harus berhenti amarah, berdamai dengan orang yang Anda marah. Ada orang yang marah bertahun-tahun, karena akibat marah bertahun-tahun Anda migren. Karena Anda marah bertahun-tahun jantungmu berdebar-debar. Karena Anda marah bertahun-tahun sakit pinggang, sakit ginjal, sakit macam-macam. Karena Anda melanggar firman Tuhan. Firman Allah berkata marah itu ada batasannya. Boleh marah enggak? Boleh. Ketika orang salah marah saat itu juga. Marah itu pakai tema. Jangan marah ada temanya A, Anda bawa B, C, D dan tidak habis-habisnya. Marah pakai tema, marah saat itu ketika anakmu salah, tegur dia, kamu salah. Selesai itu jangan simpan kepahitan dalam hati. Jangan marah, tapi Daud berkata percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri. Kalau Anda marah dengan seseorang dalam rumah, jangan tinggalkan rumah, jangan pergi ke tempat lain. Amin. Kalau Anda marah kepada temanmu dalam pelayanan, jangan tinggalkan gereja, tetaplah, diamlah di negeri, diamlah di dalam rumah, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Dan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang.
Bapak Ibu, ada kalanya masalah persoalan akan menghadang kita. Tapi seperti doa saya tadi ketika menjadikan Jesus be the center. Jadikan Yesus sebagai sentral kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai panutan, be a role model. Maka saya berayangkan ada lubang kecil, Anda mulai lewati. Ada lubang besar, Anda pikir Anda nggak mampu. Tapi kalau matamu tertuju kepada Tuhan, maka ada satu kekuatan yang membawa Anda bisa melompati tantangan, lubang, hambatan, lembah, gunung, sungai, angin yang deras, badai yang kencang. Selama matamu tertuju kepada Tuhan, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya percaya hari-hari ini kita mungkin ada dalam masalah, kita mungkin ada dalam persoalan, kita mungkin ada dalam tantangan. Tapi ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan, Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Sebab begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan kepada saudara dan saya kebenaran di waktu siang. Firman Allah berkata begini, kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Beberapa saudara sedang menanyakan begini, di mana hakku? Hak kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Ada orang yang nuntut hak. Ketika dia tidak dapat hak, dia ngambek. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi firman Allah berkata hak kita dijamin oleh Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk tidak dikuasai oleh situasi. Amin. Tetapi menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan tetap melakukan bagian kita dengan baik. Nanti kalau baca Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Allah berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Banyak kali saudara tidak melihat tindakan Tuhan dalam hidupmu karena Anda khawatir, Anda tidak serahkan hidupmu, masalahmu, persoalanmu, apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, Anda nggak taruh dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu begini, kekristenan itu artinya believe in Jesus. Believe itu bukan Anda ada di pikiran saudara. Bukan apa yang Anda belajar. Belief itu menyangkut tentang apa yang ada di hati saudara. Tuhan pilih seseorang bukan karena dia kaya. Tuhan pilih seseorang bukan karena dia pintar. Tapi Tuhan pilih seseorang karena hatinya mau percaya kepada Tuhan. Memang ada tingkatan iman. Ada iman kecil, ada iman yang besar. Iman yang kecil memindahkan gunung, tapi iman yang besar mengalahkan dunia. Tapi juga ada tingkatan yang namanya iman yang benar. Iman yang benar itu adalah bisa melewati setiap masalah. Keadaannya waktu di bawah, waktu keadaan padang gurun, dia percaya kepada Tuhan. Waktu jawabannya belum datang, dia believe Jesus. Waktu belum ada pintu yang terbuka, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berjalan di padang gurun, tidak ada tanaman, rasanya tandus, tapi dia percaya Immanuel, Allah yang menyertaiku, ada bersama-sama denganku dan tidak akan pernah meninggalkanku. Dia believe kepada Tuhan. Dan orang model seperti ini akan mengalami mujizat every day. Iya, dia akan mengalami mujizat setiap waktu, setiap saat dia akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan dia dan mempermalukan dirinya. Ketika anaknya datang berkata, "Papa, aku percaya Papa sanggup bayar uang sekolahku." Dalam jati diri seorang bapa, dia akan berkata begini, aku akan berjuang, aku akan kerja keras, aku akan bayar uang sekolah anakku, uang kuliah anakku. Anakku harus makan, dia tidak boleh sakit. Dia akan kerja dengan sekuat tenaga, dengan berkeringat. Dan dia berkata, anakku harus berhasil dan harus kerja. Kalau Bapa di dunia saja bisa baik seperti itu, bahkan Alkitab katakan, kalau Bapa di dunia saja baik seperti itu, Bapa di surga lebih baik dari Bapa di dunia. Kalau bapamu yang di dunia jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di sorga, dia akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang mengandalkan dia. Anda akan lihat mujizat. Dan firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah akan tergenapi ketika Anda percaya kepada Tuhan. Ketika Anda sakit dan Anda katakan aku percaya kepada Tuhan, sebenarnya Anda sudah menerima kesembuhan itu. Kalau Anda gak bisa berjalan, bangkit dan berjalanlah. Kalau Anda masih jatuh dan merangkak, merangkaklah. Kemudian pelan-pelan Anda berdiri, berjalan pelan-pelan, lalu kemudian mulai berlari pelan-pelan. Maka saya percaya Tuhan akan membawa Anda dari berjalan kepada berlari dan berlari kepada terbang. Perkara-perkara ilahi akan terjadi. Banyak kali ketika firman Tuhan datang, dia katakan, aku percaya, ayo melangkah. Aduh, apa bisa?
Itu yang menghalangi mujizat terjadi. Perasaan itu mendustai, iman adalah kebenaran. Kasih tahu kiri kanan, perasaanmu mendustaimu, tapi iman adalah kebenaran. Haleluya. Ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud, saudara. Dia memulai karirnya sebagai seorang gembala kambing domba. Dia sudah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau nanti kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17, mulai ayat yang kalau nggak salah itu ayat yang keempat, 1 Samuel pasal yang ke-17 ya, mulai ayat yang ke-40 kalau nggak salah, ketika Saul berhadapan dengan tentara orang Filistin dan Goliat keluar selama 40 hari, mereka kalah dan papanya Daud Isai menyuruh dia untuk pergi membawa bekal kepada kakak-kakaknya Eliab, Syama, dan Abinadab, 3 kakaknya yang besar-besar pergi berperang. Daud nomor berapa? Daud nomor 8, saudara. Bahkan ayahnya lupa kepada dia. Menurut Mazmur 27 ayat 10, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tapi apakah itu membuat Daud terpuruk? No. Itu membuat dia semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel 17 mulai ayat yang kedua, ayat yang ke-40 kalau nggak salah, ada ayat 40. Nah ini ayat 40 dikatakan begini, dia akan datang menghadapi Goliat. Saul berkata begini, orang ini, Goliat ini tingginya 3 meter 15 inci. Notok nih, notok ya, kalau dia masuk di sini dia notok, saudara. Saya naik di sini pun dia masih lebih tinggi dari saya. Ada satu anak rohani saya namanya siapa? Douglas, orang Amerika. Saya berdiri begini, dia masih lebih tinggi atau mungkin sama tinggi dengan saya. Itu orangnya tinggi banget, tinggi hampir tinggi 190 lebih. Ya, sudah lama dia nggak datang ke sini. Goliat lebih tinggi dari itu 2 kali, saudara. 3 meter 15 inci. Ada yang tingginya 3 meter 15 inci? Ya, yang tingginya 5 inci? Enggak ada juga. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab dengan jelas berkata begini. Tolong ayatnya ditunjukkan. 1 Samuel 17 ayat yang coba lihat ayat yang ke-40. Ya, ditunjukkan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Daud menghadapi Goliat seperti dia lagi menjaga kambing dombanya. Berapa kambing dombanya? 230 ekor. Kenapa saudara lihat saya seperti itu? Berapa jumlah kambing domba Daud? 23 ekor. Menurut Elia, kakak yang paling tertua, yang tahu harta papanya, dia berkata begini, kambing dombamu yang kamu jaga cuma 2 atau 3 ekor saja. Banyak atau sedikit. Tapi Alkitab berkata, Daud setia menjaganya. Dia cerita kepada Goliat bahwa ketika beruang datang mengejar dan menangkap salah satu ekor dombanya, maka firman Allah berkata, Daud lari ketakutan meninggalkan serigala itu. Begitu tidak? Alkitab katakan, maka Daud mengejarnya. Kalau serigala datang, singa datang, Daud mengejarnya. Dan kalau dia mau untuk menerkam aku, maka aku memegang janggutnya dan aku membunuhnya. Anda pernah lihat bahwa ada orang yang kejar singa? Sebaliknya, singa yang kejar manusia. Anda pernah cabut janggutnya singa di tengah hutan rimba? Singa itu sebenarnya hidupnya bukan di tengah hutan rimba, dia hidup di padang, saudara. Ya,
Dia hidup di padang. Ya. Ada yang berani atau Anda pergi ke mall, kemudian Anda nggak kenal seseorang, terus cabut janggutnya. Saya percaya Anda di uppercut dan hook, dan Anda KO. Anda nggak kenal orangnya, itu manusia. Lah ini binatang buas. Firman Allah berkata, Daud menceritakan kepada Goliat, aku mencabut janggutnya, memegang janggutnya, dan kalau ia melawan maka aku bunuh dia. Dan orang Filistin itu akan menjadi salah satu daripada binatang buas yang aku bunuh itu. Kenapa Daud berani mengatakan itu? Believe Jesus. Daud itu imut-imut, saudara. Kemerah-merahan. Ganteng kecil tapi dilupakan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan tidak melupakan orang ini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kekristenan itu bukan menyangkut tentang apa yang orang bisa lihat tampilan luar, saudara. Tapi kekristenan itu adalah apa yang Tuhan lihat di dalam hatimu. Makanya tampilan pelayanan kita, tampilan perkataan kita, tampilan pekerjaan kita, itu akan mendemonstrasikan, orang bisa melihat apakah Tuhan menyertai saudara ataukah tidak. Karena penyertaan Tuhan itu bisa dilihat dari pelayananmu. Penyertaan Tuhan bisa dilihat dari pekerjaanmu. Penyertaan Tuhan bisa dilihat di keluargamu. Nebukadnezar bisa melihat penyertaan Tuhan pada Daniel. Dan dikatakan Firaun bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Manusia, orang bisa melihat bahwa Anda disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika datang kepada Tuhan, datang sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cuma diri kita, ajak orang lain supaya orang bisa melihat bahwa kita disertai Tuhan. Amin. Dan dikatakan bahwa karirnya terus menanjak, sekalipun dia harus berperang menghadapi raksasa Goliat, orang Filistin dan musuh-musuh lainnya. Dan kalau kita perhatikan dari setiap keadaan, bahkan ketika ia sangat terjepit, Daud menguatkan apa saudara, kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika mereka ada di Siklak, seluruh rakyat telah pedih hati karena istri dan anak-anak mereka, harta mereka dijara oleh orang Amalek. Amalek itu artinya suka berperang, yang kedua suka memukul barisan belakang orang Israel. Barisan belakang dari orang Israel itu adalah orang-orang yang tua, orang-orang sakit, anak-anak. Dan ingat, ada roh jahat yang suka menyerang orang tua, suka menyerang barisan belakang yang paling lemah. Ingat bahwa kita punya blind spot, kita punya belakang yang tidak bisa kita lihat. Kita butuh orang lain untuk menjaga barisan belakang kita. Dan spirit of Amalek suka menyerang ini. Dan ketika mereka menyerang Siklak, di mana Daud dengan para pengikut-pengikutnya tinggal 600 orang, dengan keluarga-keluarganya tinggal, maka para pahlawan yang gagah perkasa ini menangis sampai gak kuat nangis. Dan dikatakan begini, seluruh pengikutnya telah pedih hati. Bahkan mereka mau melempari Daud dengan batu, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, setan menawan orang-orang paling lemah, istri, anak-anak ditawan. Anda boleh hebat, Anda boleh gagah, Anda boleh punya kedudukan, punya harta banyak. Tapi ketika anak-anakmu jatuh ke dalam tipu daya setan, saya percaya Anda akan pedih hati, Anda akan nangis meraung-raung. Benar. Hati-hati dengan spirit of Amalek. Untuk menghadapinya Anda harus belajar dari Daud. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini apa yang dicuri oleh Amalek dari hidup saudara? Tetap percaya. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau suamimu pergi meninggalkanmu, anak-anakmu pergi meninggalkanmu, bisnismu karu-karuan, saya beritahukan kepada saudara, kuatkan percayamu kepada Tuhan. Hidup jangan melihat dengan apa yang dilihat dengan mata, tapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa. Gereja ini punya fokus loh saudara. Setiap tempat yang Tuhan taruh dalam hati saya, Makassar, 300 pemimpin, ada 300 pemilih sel, dan 3.000 jiwa. Sudah 12 tahun, apa sudah terjadi? Belum.
Tapi apa saya berhenti mengumandangkan ini? No. Ketika saya pejamkan mata, saya sudah lihat 3.000 jiwa ada di tempat ini. Ketika di Jakarta, ketika saya pejamkan mata, saya lihat ada 3.000 jiwa, ada 300 pemimpin, ada 300 pemilih sel. Kalau Tuhan mau lakukan lebih daripada itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau bermimpi. Saudara, kalau kita jumlah ini dengan jumlah penduduk yang ada di Makassar, terlalu sedikit. Apakah Anda nggak percaya kepada Tuhan? Harusnya setiap hari, setiap minggu, Anda datang bawa seseorang kepada Tuhan. Sebagai bukti berterima kasihnya kita kepada Tuhan. Harusnya setiap minggu Anda bawa suamimu, Anda bawa anakmu, Anda bawa temanmu, Anda bawa rekanmu. Anda katakan bahwa di rumah Tuhan ada kekuatan, di rumah Tuhan ada pengharapan, di rumah Tuhan ada jawaban, di rumah Tuhan ada jalan keluar. Karena Yesus ada di sana dan sanggup menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari kita belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kasih tahu, belajar tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Tadi firman Allah berkata pada Mazmur 37 ayat yang ke-6, percayalah kepada Tuhan. Maka yang kedua, lakukanlah yang baik. Ini perkataan Daud. Pertama ada urutannya, percaya dulu kepada Tuhan. Kalau Anda nggak percaya kepada Tuhan, saya percaya Anda nggak akan bisa melakukan yang baik. Pasti. Ada orang lakukan yang baik tapi tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya itu manipulatif. Hanya supaya orang muji saya, hanya supaya orang agungkan saya. Tidak. Kita melayani. Melayani bukan cuma di gereja, melayani di tempat kerja, melayani di dunia marketplace, melayani di dunia luar. Tapi Anda membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Orang bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan ada pada saudara. Orang bisa melihat bahwa Anda kerja jujur. Orang bisa melihat ketanggung jawab yang diberikan bisa dipercaya dan Anda bisa melipat gandakan itu. Sehingga firman Allah berkata, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya ada yang tidak dapat dipercaya. Ketika Bapak Ibu dan saya bisa dipercaya dalam hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Dikatakan lakukanlah yang baik. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang harus dikerjakan. Amin. Dan Daud mengajarkan untuk kita tetap melakukan apa yang baik. Sementara percaya dan berharap kepada Tuhan, harus lakukanlah yang baik. Bekerjalah dengan baik, berkaryalah dengan baik. Anda sedang mengharapkan kesembuhan, Anda sedang mengharapkan pemulihan dalam ekonomi, dalam keuangan, Anda sedang mengharapkan pemulihan dalam pelayanan, lakukanlah yang baik. Tetap berdoa, tetap ibadah. Dan tadi saya katakan bukan cuma iman kecil, bukan cuma iman besar, iman yang benar. Ada 3 level iman. Iman kecil memindahkan gunung, iman besar mengalahkan dunia, itu udah wonderful, luar biasa. Tapi iman yang benar, itu luar biasa. Haleluya. Firman Allah berkata, lakukanlah yang baik untuk menunjang proses kesembuhan. Kalau Anda sedang mengharapkan kesembuhan, misalnya apa? Menyeleksi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau Anda tahu Anda rematik, maka jangan makan kacang-kacangan 1 toples. Lagi nonton TV, kaget-kaget 1 toples habis. Ya, nggak cukup lagi, keluar lagi, cari lagi, suruh lagi asisten, ayo beli lagi. Lama-lama bangun pagi, aduh kakiku sakit, darah Yesus, darah Yesus. Sampai, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong doakan kakiku. Pastor, saya ini migran. Dan kalau waktu tertentu datang, pusing, bisa lihat bumi berputar. Ibu tidur malamnya, saya tidur di atas jam 12 malam. Kapan? Sudah bertahun-tahun. Oh, detox itu mulai jam 11 malam. 1 jam tidur
lebih dari tengah malam itu tidak bagus. 1 jam tidur sebelum tengah malam itu lebih baik daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Saya itu kalau tidur di atas jam 12 saya menyesal banget. Menyesal itu artinya, waduh saya kehilangan waktu. Jadi saya nggak mau, kecuali kalau itu untuk Tuhan lagi doa atau apa, no problem. Ya. Tapi saya akan berusaha tidur jam 10, paling top jam 11. Jari Anda itu seperti kalau main handphone. Itu seperti lengketnya seperti lem yang paling lebih hebat dari lem yang bisa lengket dengan baik. Sekarang bukan cuma anak-anak kecil, bukan anak-anak balita, oma-oma 70 tahun. Main handphone. Saya pernah ditunjukkan video sama teman saya ketawa tuh terpingkal-pingkal, saudara. Kenapa? Oma-oma sudah nggak ada gigi main handphone, bibirnya gini sampai air liurnya keluar-keluar jatuh. Saya tuh kemudian, wow, ini teknologi zaman sekarang, anak-anak cucu-cucu kita nanti. Saya percaya mereka lahir itu 2 minggu kemudian sudah pegang handphone. Saya bilang untuk anak-anak saya, kalian punya anak nanti, kasih mereka pegang handphone ketika mereka umur 10 tahun, 9 sampai 10 tahun. Atau kalau misalnya masih dini, ada waktunya. Dan harus disiplinnya lebih ketat daripada papa didik kalian. Anak-anak saya dikasih handphone mulai kelas 5 SD kalau nggak salah. Mulai kasih handphone kecil, belum seperti sekarang yang canggih. Kasih handphone kemana? Ketika pergi ke mall pegang handphone, mereka lari sana sini. Saya ikut dari jauh. Kalau papa telepon angkat ya. Saya ikut dari jauh pantau mereka lari sana sini, lari sana sini. Ada kalanya saya diam. Pak. Saya telepon di mana? Sini Pak, di mana? Ini baju warna merah tuh, ketemu. Angkat tangan ketemu. Dikasih, mulai perkenalan dengan handphone. Sekarang ada anak yang 2 tahun, 1 tahun. Dia main handphone, mamanya juga main handphone. Mamanya juga balik. Jarang sekarang dengan anak-anak nangis. Persis nangis, laptop dikasih, handphone dikasih, diem. Dia belum tahu baca, dia sudah bilang YouTube yang bagaimana, yang warna merah, mainan seperti apa dia tahu. Generasi yang akan datang akan lebih pintar daripada kita yang lahir tahun 70, 60, 40-an. Oma-oma untuk ganti profil saja, oma-oma nggak tahu. Nah, ini bagaimana? Dulu kita ajar anak-anak kita, sekarang anak-anak kita ngajar kita. Ada beberapa yang saya nggak tahu. Kasih ke anak saya Cherry, kasih ke Chris, cepat sekali. Gimana? Nanti aja kalau papa perlu cari saya. Bayangkan, bikinnya cepat sekali. Ini bagaimana? Kita belajar dari anak-anak sekarang. Kalau kita nggak ajarkan mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingat sekarang ini ada pendeta yang jadi robot, saudara. Dari robot sudah semua dari latar belakang perjanjian lama, perjanjian baru, semua ayat firman Allah dia hafal, konseling, dia hafal semua masalah persoalan ada pada dia. Tapi saya beritahukan, teknologi mungkin pintar tapi tidak berhikmat. Spirit of wisdom, revelation and knowledge itu hanya diberikan kepada manusia. Amin. Robot mungkin sepertinya cerdas, bisa khotbah. Nah kan mungkin khotbah lebih bagus daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi dia tidak bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Dia tidak bisa menangis dengan Anda. Dia tidak bisa menunjukkan etika kepada saudara. Ketika baterainya habis, maka dia jadi sebuah benda yang kaku. Anda mau jadi robot? Anda tidak mau memiliki perasaan dan
menolong orang lain, mungkin kita robot, kita pintar mungkin. Tapi Tuhan mau saudara dan saya care dengan orang lain. Salah satu misi dari gereja lokal ini adalah care for the sick dan assist the poor. Nolong. Ya, gereja punya tugas itu nolong orang miskin, peduli dengan orang sakit. Bukan cuma sakit secara jasmani, sakit keuangan, sakit di rohnya, sakit di jiwanya, sakit di tubuhnya. Gereja harus care dengan itu. Jadi gereja ini bukan cuma tempat kumpul orang benar. Gereja juga menjadi tempat kumpul orang-orang berdosa. Sehingga orang-orang yang di luar sana ketika mereka mencari Tuhan, gereja adalah tempatnya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ajak mereka datang, mereka tidak akan pernah tahu. Dan ketika mereka datang, mereka bertumbuh, mereka bertobat, itu adalah mahkota saudara di hadapan Tuhan. Saudara menjadi murid yang bertumbuh, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya nama Bapa dipermuliakan. Lakukanlah yang baik. Apa kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang? Apakah hari ini kita mulai ambil keputusan, hari ini saya mau buat seseorang melihat saya dan dia tersenyum. Hari ini saya mau lakukan kebaikan bagi dia, sehingga ketika dia melihat kebaikan itu dia tersenyum. Mungkin tadinya dia marah dengan saya, tapi sekarang saya datang dan saya katakan minta ampun, ya saya salah, maka dia akan senyum. Ya. Satu kali dia putar muka, dua kali putar muka, tapi kalau itu suami datang dia peluk, pegang tangan istrinya. Ya. Maka saya percaya Anda membuat istrimu akan tersenyum dengan Anda. Amin. Ada suami-suami yang tidak pernah pegang tangan istrinya. Ada suami-suami yang tidak pernah bilang kepada istrinya, wo aini. Wo aini, I love you. Istri saya tiap hari harus minta saya untuk ngomong. Bilang ke saya, kalau saya pergi I love you, saya harus balas I love you. Saya nggak mungkin bilang kepada dia, nggak perlu balas, kamu kan sudah tahu, itu bukan jawaban namanya. Ya, harus dibalas. Ya. Pagi-pagi bangun lagi bilang, ayo hak, peluk, suruh peluk. Ya. Tiap hari saya ini orang kaku, saudara. Dari keluarga yang kaku nggak sama seperti istri saya, yang ketemu saja dicium pipi, cium kanan, ketemu dipeluk. Akhirnya terbawa ke anak-anak saya. Anak-anak saya satu hari mungkin saya peluk mereka minimal bisa 3-4 kali, saudara. Masuk kamar berpapasan dipeluk, masuk kamar berpapasan dicium. Mau laki mau perempuan sama. Kenapa? Terbawa dengan keluarga istri saya. Dulu waktu kami baru pacaran, ada yang berkata kepada istri saya, Leni, kamu tahu nggak Luther itu kaku banget. Dia kalau pacaran nggak mau dipegang-pegang tangan tuh. Dia kalau pacaran kamu jalan di belakang, dia jalan di depan. Tapi saya percaya begini, ya ketika Anda percaya kepada Tuhan, mau melakukan yang baik, maka Anda akan melakukan dengan terbaik. Bukan cuma baik tapi benar. Amin. Percaya kepada Tuhan, baru kita bisa lakukan yang baik. Kemudian baru diam di negeri. Kita bahas Mazmur 37 ayat yang ketiga ini. Pada saat menantikan pertolongan Tuhan, seringkali kita harus belajar untuk berdiam diri. Katakan berdiam diri. Kata menanti-nantikan itu bahasa Ibrani kafa. Ki, alfa, Victor, alfa, hotel. Kafa. Kafa itu artinya menanti dengan sabar bahwa pertolongan sudah datang. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya katakan saya berdiam diri, itu bukan pasif. Itu sebenarnya aktif. Kenapa? Karena Anda sudah tahu, Anda percaya bahwa jawaban sudah datang. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu datang berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Jadi percaya dulu. Ketika kita percaya sudah terima, maka jawaban itu datang. Mungkin sedang jalan dari Kepulauan Fiji, sedang transit mungkin di Papua Nugini, sebentar lagi transit Jayapura, sebentar transit di Biak, atau transit di Sorong, sebentar lagi dari sana langsung tiba di Makassar. Tapi kalau Anda enggak percaya, maka delay. Anda harus menunggu waktu yang tidak tahu kapan itu datang.
Orang-orang yang percaya akan melampaui saudara. Tapi Anda tetap, aku bertobat lebih dulu, aku berdoa lebih dulu. Tapi kenapa dia dijawab lebih dulu? Kenapa dia bertumbuh lebih dulu? Karena kita tidak percaya. Orang percaya akan membawa dia berjalan lebih cepat, akan menikmati jawaban lebih cepat, akan mendapatkan hasil lebih cepat, akan melihat pintu terbuka lebih cepat. Orang percaya akan membuat sorga mengintervensi hidupnya, akan melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidupnya. Makanya Alkitab katakan berdiam diri itu nggak mudah. Semua orang mau ngomong. Makanya prinsip doa itu adalah ketika Anda berdoa, Tuhan dengar. Tapi ketika Anda diam, maka Tuhan bicara kepada saudara. Doa itu prinsipnya bukan monolog, tapi dialog. Kalau Anda bicara dengan seseorang, lalu Anda langsung pergi. Tuhan, aku begini. Permintaan Anda A, B, C, D, sampai Z. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan bilang, aku mau ngomong dengan dia udah tinggalkan aku. Kapan dia bisa dengarkan suaraku? Makanya ada banyak orang percaya yang tidak dengarkan suara Tuhan karena dia nggak punya waktu berdiam diri. Makanya kata diamlah di negeri dikatakan berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Coba periksa aja doa kita. Bagaimana doa kita? Kalau kita berdoa 30 menit, harusnya 10% daripada itu kita pakai untuk menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita berdoa 1 jam 60 menit, harusnya 10% daripada itu kita pakai untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa 5 menit pertama menanti-nantikan Tuhan itu gangguannya luar biasa. Kalau ibu-ibu Anda persis tutup mata, langsung Anda katakan, itu tadi asistenku aku bilang cuci piring sudah cuci atau belum ya? Itu kompor sudah dimatiin atau belum ya? Itu sudah jemur baju atau belum ya? Itu udah masak atau belum? 5 menit pertama akan mengganggu Anda akan tidak bisa fokus. Dan banyak orang berhenti di 5 menit pertama. Makanya prinsip doa itu bukan cuma Anda bicara dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mau bicara kepada saudara. Ketika Tuhan bicara kepada kita, kita akan dapat caranya. Karena cara kita belum tentu itu caranya Tuhan. Tapi caranya Tuhan akan menjadi cara kita ketika kita melakukannya, maka mujizat terjadi. Kita harus perlu melakukan pekerjaan baik, tapi harus juga tetap pada koridor. Apa itu? Jalur Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau melakukan cara-cara yang tidak ia kehendaki. Ada banyak orang yang sakit hati dengan Tuhan. Keluarga sakit hati dengan Tuhan. Kemudian suami, dia pergi tinggalkan istrinya. Istri pergi tinggalkan suaminya. Yang kemudian bukan nikah dengan orang yang ini, bahkan nikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu begini, apa Tuhan tertarik dengan itu? No. Kuncinya adalah begini, kita tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Kalau orang sabar menanti jawaban Tuhan itu selalu datang itu dalam 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Kita paling suka jawaban yang mana? Ketika Anda berdoa, Tuhan jawab kita dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Jemaat suka yang mana? Tapi hari ini saya mau supaya jemaat di GBI CKF ini suka dengan 3 jawaban ini. Suka dengan ya, suka juga dengan tidak, suka juga dengan tunggu. Karena itu cara Tuhan menjawab kita. Kalau ya berarti hatimu siap. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, maka Tuhan siapkan hati kita dulu. Kalau Tuhan bilang tidak, maka yang kita minta itu mungkin bukan memuliakan Tuhan, tapi untuk daging kita. Kita minta baik, tapi Tuhan mau kasih yang terbaik. Periksa permintaan kita. Karena dia Bapa yang baik kan. Dia selalu beri pada waktunya. Karena itu diamlah di negeri. Bagi kebanyakan orang hal ini sulit. Karena dia mau minta hari ini langsung dapat, padahal hidupnya belum berubah. Dia mau minta hari ini dapat, padahal baru 1 kali berdoa. Saya pikir kalau Tuhan seperti itu, orang gak akan pernah dewasa rohani dengan Tuhan. Kalau Tuhan hanya cuma mau kasih tanpa merubah hati kita, karakter kita, hidup kita pasti berantakan dan akan bukan memuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Kebanyakan orang hal ini memang sulit.
Kita terbiasa segera bergerak dan selalu mencari jalan pintas. Itu manusia. Makanya ketika dia doa, sudah 2-3 minggu, 3 bulan, kok belum ada jawaban. Maka dia pergi ke paranormal. Ada orang berkata begini, Bu, Pak, ada jawaban yang lebih cepat daripada cari Tuhan. Paranormal. Satu waktu saya pergi ke salah satu teman saya. Dia seorang bisnis. Saya pergi ke kantornya. Waktu saya datang ke kantornya dan dia berkata, Pak Luther nggak lihat kantor saya berubah? Oh iya, saya bilang dulu ya meja di sini ya Pak. Tapi kenapa sekarang ditaruh di sudut? Kemarin ada orang pintar datang Pak. Dan dia katakan gini, perusahaan Bapak ini tidak maju-maju karena posisi tempat duduk Bapak tidak membawa berkat. Lalu saya lihat teman saya dan saya tanya begini, kamu percaya Tuhan kan? Percaya Pak. Tapi Tuhan jawab saya lama Pak. Itu jawabannya untuk saya. Lalu saya jawab dia begini, menurut Bapak, apakah Tuhan menjawab Bapak berdasarkan posisi meja Bapak ini? Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dia langsung begitu-begitu. Menurut Pak Luther gimana? Bapak mau taruh posisi meja Bapak seperti apapun, mau taruh di plafon ke bawah, kaki ke bawah, kepala ke atas pun, itu tidak akan mempengaruhi berkat yang datang. Berkat datang itu berdasarkan posisi hati Bapak. Hati Bapak harus dirubah. Oh begitu ya Pak? Saya minta ampun, dia nangis. Berhenti Pak, panggil orangnya. Percaya kepada Tuhan. Belajar menantikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 berkata begini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ternyata orang yang menanti jawaban Tuhan, diamlah di negeri, itu baik, is good. Amin. Menanti itu nggak enak saudara. Tunggu ya. Sudah 2000 tahun yang lalu, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kita disuruh tunggu nih. Sampai kapan? Nggak ada yang tahu hari, nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Kalau lihat bahasa aslinya, itu tidak akan ada yang tahu detik dan menit, second tuh nggak ada yang tahu. Beberapa menerjemahkan tahunnya mungkin tahu. Tapi menit, detik, secondnya tuh nggak tahu. Kalau secondnya nggak tahu, berarti Anda dan saya harus hidup dalam takut akan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tolong tunjukkan ayatnya. Lalu kita paralelkan ini dengan Mazmur 37 ayat yang keempat. Nantikanlah Tuhan. Daud berkata, nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Ketika Anda melihat kecurangan, kebobrokan, ketika Anda lihat orang malas, Anda orang gak mengasihi Tuhan, gak mencintai Tuhan, gak suka berdoa, jangan balas kejahatan, jangan marah, tapi nantikan Tuhan. Bukan cuma nantikan Tuhan, ikutilah jalannya. Berjalanlah jalan-jalannya, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab katakan begini, di tengah-tengah keterpurukan itu, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Ayat yang 3, Mazmur 37 ayat yang keempat, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Wow. Maka ia akan mengangkat engkau, Mazmur 37 ayat yang keempat, betul. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ayatnya di mana ini? Dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Lid. Ya. 9. Ayat 9. Bukan, coba cari ayatnya nih. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow. Tetaplah ikuti jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Bapak Ibu perhatikan nih, dampak daripada menanti-nantikan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita baca tentang revival yang terjadi, Pentakosta pertama terjadi dengan 120 orang.
yang menanti-nantikan di upper room. Upper room itu loteng atas Yerusalem. Ketika Yesus terangkat, mereka harus tunggu 10 hari. Yang lihat Yesus terangkat ke sorga itu 500 pasang mata. Tapi yang menanti dengan sabar, yang diam di dalam ruangan itu selama 10 hari, hanya 120 orang, berarti 380 orang jalan-jalan ke mall karena mereka tidak punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Dan tiba-tiba terjadi tiupan angin. Lalu mereka melihat lidah-lidah api berterbangan. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari 70 bahasa bangsa yang hadir pada waktu ada Pentakosta itu. Mereka orang-orang biasa, para nelayan, orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang Nazaret itu tidak terpandang di masa itu. Karena mereka pikir bahwa ini adalah orang-orang yang kelas 2. Karena mereka cuma nelayan. Tapi tahukah saudara, Tuhan pilih orang tidak lihat latar belakang Anda. Tuhan pilih orang karena Tuhan lihat hati saudara. Ketika Anda percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, berharap akan janjinya Tuhan, ikuti jalannya, percaya firman Allah, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan yang keempat itu berlakulah setia. Kalau yang pertama tadi adalah percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Keempat, berlakulah setia. Ini ada urutannya. Percaya kepada Tuhan dulu, baru belajar lakukan yang baik. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu memberi yang terbaik. Pasti tahu memberi yang terbaik. Ya, saya ingat ketika bangunan ini dibangun, ada orang yang nabur dan satu waktu dia ajakin saya untuk lunch. Saya katakan, Pak, terima kasih. Dia katakan, Pastor Luther nggak usah minta terima kasih. Saya hanya mengelola uang kerajaan Allah yang datang melalui saya. Anak muda umurnya masih di bawah saya. Dan saya dengan diam saya katakan, orang ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena dia tahu bahwa dia bukan pemilik, tapi dia adalah manajer. Dia bukan owner, tapi dia manajer. Dia bukan pemilik, tapi dia penilik. Kalau kita mengerti ini, saya percaya gereja nggak akan muat orang, saudara. Harusnya tempat yang terindah di muka bumi ini bukan tempat wisata. Tempat terindah di muka bumi ini orang datang ke gereja. Kenapa? Karena dia mendapatkan jalan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan harapan, dia mendapatkan nasihat, dia mendapatkan firman Allah, dia mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan semua jemaat harus ada dalam tingkatan punya hati yang sama seperti itu untuk melihat orang diselamatkan. Bapak Ibu harus tahu bahwa setan bekerja untuk menghalangi orang datang ke gereja dengan segala cara. Kalau Anda lihat hari-hari ini, mereka nggak malu-malu untuk mendemonstrasikan kebobrokan mereka. Di tengah-tengah itu, Tuhan mau saudara dan saya berlakulah setia. Haleluya. Kata kesetiaan ini itu mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya belum tentu apa yang diucapkan. Amsal 12 ayat 22 berkata begini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Berapa banyak yang mau dikenan Tuhan? Terjemahan bahasa sehari-hari katakan, orang yang berlaku setia disayangnya. Kalau Tuhan sayang, Anda pasti dapat akan lebih daripada yang lain. Ya. Saya ingat kedua anak saya, biasanya kalau mereka kecil, kalau saya pulang pelayanan, ketika mobil, mereka akan papa, peluk-peluk saudara ya. Biasanya langsung ada yang angkat sepatu saya, ada yang anak-anak misalnya yang picit tangan saya. Biasa kalau saya pulang biasanya ambil oleh-oleh ke mereka, mainan. Nanti yang picit tangan saya, yang angkat tas saya, biasanya dikasih lebih daripada yang lain. Entahkah itu adik atau kakak. Jangan bilang-bilang kakak ya. Dia dikasih misalnya lebih, atau jangan bilang-bilang adik. Kenapa? Karena dia bisa nolong saya, bisa lakukan sesuatu. Dia nggak butuh itu, tapi papanya mau kasih kepada dia lebih daripada saudaranya. Tahu ke saudara, ada kalanya Tuhan seperti itu. Semua murid-murid mengasihi Yesus, tapi Yohanes lebih mengasihi Yesus. Kita boleh ada di tempat ini sama-sama, tapi ada yang lebih mengasihi Tuhan. Ada yang dengan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan selalu tahu bahwa semua yang ada pada dia itu datang dari Tuhan. Dia memberi dengan sukacita.
Bagiannya Tuhan dia berikan. Setiap minggu pertama misalnya kita dikasih kesempatan mengembalikan perpuluhan. Saudara tahu, saya juga lakukan dengan setia. Saya lakukan dengan setia. Ya. Ada yang urusin misalnya keuangan, tanya Bella, ada kali belum hari Minggu, hari Sabtu itu saya sudah transfer perpuluhan saya setiap awal bulan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang berlaku setia dikasihinya, dikenannya. Saya percaya bahwa kesetiaan itu tidak diuji ketika hari ini Anda dan saya berdiri. Anda berkata, Tuhan, I love you. Kesetiaan diuji dengan waktu. Ketika besok, 1 minggu ada masalah datang, setiap diuji di situ. Bulan depan, masalahnya belum pergi, tambah banyak, setiapmu diuji di situ. 1 tahun kemudian, masalahnya satu datang silih berganti, setia kita diuji di situ. Dan banyak orang Kristen nanti satu waktu, mungkin saja mereka nggak masuk surga. Karena menentukan masuk surga atau neraka bukan saya, Tuhan. Yang menentukan mereka nggak masuk surga karena tidak setia. Karena kesetiaan diuji dengan waktu. Kesetiaan juga diuji dengan hambatan. Kesetiaan diuji dengan batu sandungan. Dan kesetiaan diuji dengan penderitaan jasmani. Satu waktu ada orang yang cerita kepada saya, teman saya cerita, pastor, salah satu pekerja saya itu seperti orang adalah masalah setiap waktu. Setiap waktu dia datang ke istri saya dan dia berkata, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, terus bertahun-tahun. Dan saya lihat dia tidak buat dosa, pastor. Itu kenapa? Dan saya katakan kepada dia begini, kalau lihat di Hezkel pasal 1, ada 4 rupa yang membawa kemuliaan Allah, rupa manusia, rupa singa, rupa raja wali, dan rupa lembu. Dan semua mereka berkaki lembu. Rupa raja wali, kakinya kaki lembu. Rupa singa, kakinya kaki lembu. Rupa manusia, kakinya kaki lembu. Yang sempurna adalah muka lembu, kaki lembu. Dan saya katakan kepada dia, kamu tahu itu gambaran pelayanan yang dimanifestasikan di dalam gereja. Ada orang, ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang muka lembu, kaki lembu. Muka lembu, kaki lembu adalah binatang korban. Dia nggak buat dosa, tapi rasanya setiap hari dia ada dalam penderitaan, disembelih terus, disembelih terus, disembelih terus. Dia kaget. Teman saya pendeta, terus pastor, apa yang harus dia lakukan? Bilang dia bertahan setia sampai akhir. Jangan buat dosa, jangan tinggalkan Tuhan, karena semuanya tidak melampaui kekuatannya. Ingat kesetiaan Ayub. Waktu Ayub mengalami ujian, ia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow. Orang dalam penderitaan, berapa lama Ayub alami penderitaan, bangkrut 7 tahun. Apa yang Ayub hilang? Dia hilang pertama ibadahnya. Dia hilang pertama, bisnisnya hilang, habis, bis, zero. Dan yang kedua, 10 anaknya mati dalam 1 hari. Yang keempat adalah dia mengalami yang namanya penyakit aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berapa lama Ayub alami ini? Kurang lebih 7 tahun. Ayub mengalami ujian. Setan bilang begini, ambil semua, angkat perlindungan daripadanya. Ia mengutuki aku. Tuhan berkata, aku izinkan, tapi aku batasi kewenanganmu, jangan ambil nyawanya. Ingat bahwa kalau ujian datang kepada kita, kalau itu dari setan, Tuhan batasi kewenangannya. Tidak boleh ambil nyawanya. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaan saudara. Dan Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pernahkah saudara dengar ada orang dalam masalah dan dia berkata begini, aku akan timbul seperti emas. Karena Tuhan sedang mengizinkan aku melewati ini. 99% yang saya dengar selama ini adalah orang menggerutu, Tuhan gak adil Pak, saya sudah doa lama, dia dijawab aku tidak Pak, aku gak mau gereja lagi, aku gak mau melayani lagi, aku gak mau datang lagi, aku gak mau begini, aku gak baca Alkitab. Orang sakit hati. Dia tidak lulus ujian kesetiaan.
Dan untuk lulus ujian kesetiaan, diperlukan kesetiaan. Kasih tahu kiri kanan. Untuk lulus ujian kesetiaan, diperlukan kesetiaan. Kalau Anda nggak belajar ekonomi, bagaimana Anda bisa lulus ekonomi? Ya dong. Untuk lulus dalam ujian kesetiaan, Anda diperlukan butuh kesetiaan. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang sedang Anda alami. Dan tetap berkata, saya percaya. Katakan, saya tetap percaya. Kalau Anda percaya, maka Anda akan lakukan yang baik. Kalau Anda lakukan yang baik, maka Anda tetap diam di negeri. Dan berlakulah setia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat.